Sahabat budaya, halo, kita ketemu lagi sahabat budaya. Kebetulan hari ini saya dan tim akan menuju salah satu tempat yang akan mengadakan festival. Nah, festival apa? Terus tempatnya di mana? Ikutin yuk. Oke sahabat budaya, kali ini saya dan tim sudah siap-siap mau berangkat. Kita akan langsung ke TKP. Yuk ikut. Oke, sahabat budaya, jadi inilah perjalanan menuju desa yang mengadakan festival itu. Nanti kita kasih tahu desanya desa apa, festivalnya juga festival apa, tapi ini saya gambarkan memang perjalanannya cukup penuh dengan pengorbanan, karena seperti yang sahabat budaya lihat di rumah, ini kita tergoncang-goncang karena kita melewati jalan perusahaan. Sebenarnya ini jalan perusahaan yang sempat terputus beberapa waktu lalu, menuju desa yang akan kita tuju. Oke sahabat budaya, kita sudah sampai di kantor Desa Jembayan. Nah, ini dia desa yang tadi saya bilang akan kita datangi. Mereka mengadakan festival Jembayan Kampung Tuha. Festivalnya apa aja, acaranya apa aja, bagaimana rangkaian acaranya, kita ikuti langsung. Nanti kita langsung ketemu dengan Kepala Desa Jembayan, Kutai Kartanegara. Yuk! Ini bisa dilihat sahabat budaya ya, semua kegiatan-kegiatannya. Tuh di sana ada panggungnya. Jadi ini rangkaian acara yang sudah dimulai sejak hari Minggu sebenarnya. Cuma hari ini kita akan melihat ada keseruan apa di hari kedua ini. Langsung kita ikutin aja. Oke, sahabat budaya, kita sudah sampai di kantor Desa Jembayan dan kita langsung mau tanya-tanya nih, sebenarnya di sini ada acara apa sih? Kalau di depan ada tulisan Festival Jembayan Kampung Tuha. Yuk kita langsung tanya dengan beliau. Assalamualaikum. Bapak. Pak Juari, boleh dikasih tahu ke kami nih, di Jembayan ini ada acara apa Pak sebenarnya Pak? Di sini sebenarnya ini kan awalnya sih ini masih ulang tahun desa Pak. Ini kegiatan ini yang sudah kelima. Terus tahun yang keduanya ini baru dinamakan Festival Kampung Tuha. Festival Jembayan. Festival Jembayan Kampung Tuha. Dan ini sudah kami laksanakan keempat kalinya. Keempat kali. Festival Kampung Tuhanya sebenarnya sudah 5 kali Pak. Sebenarnya sudah 5 kali, tapi sebelumnya ulang tahun aja. Iya, ulang tahun biasa. Kalau ini ada Festival Jembayan Kampung Tuha. Iya betul. Tahun ini yang keempat. Tahun ini yang keempat. Yang keempat. Pak, itu acaranya apa aja Pak yang disajikan di sini Pak? Nah, pada intinya kami ini kan untuk menggali kearifan lokal Pak, intinya ya, menggali kearifan lokal, budaya-budaya yang ada di wilayah kita, termasuk bukan di Jembayan aja Pak, di istilahnya desa-desa tetangga juga kami undang untuk berpartisipasi di acara ini, dan bisa menyumbang atau menampilkan, bisa perform dari kebudayaan-kebudayaan, seni-seni budaya yang ada di sekitar Jembayan dan Jembayan, itu bisa menampilkan keseniannya. Tapi bukan hanya orang Kutai aja kan Pak yang ikut di sini? Nah, tidak Pak, tidak orang Kutai aja. Kami membuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya supaya kearifan lokal intinya yang ada di Indonesia, kalau ada suku apapun yang punya kesenian silakan tampilkan. Kami tidak menutup peluang itu. Jadi
dari maupun itu kuda lumping, mungkin ya termasuk malam minggu atau malam Sabtu pada saat ya itu rencana ada kesenian kuda lumping yang kita tampilkan, dan termasuk pencak silat yang ada di Jembayan dan di sekitarnya bisa ditampilkan di sini, walaupun kesenian-kesenian termasuk dari sekolah-sekolah Pak, baik itu sekolah dari mulai TK sampai ke SLTP yang sudah berpartisipasi untuk tahun ini. Alhamdulillah sudah ada yang mendaftar untuk perform, sudah disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Bapak boleh dikasih tahu nih, masyarakat atau warga di Jembayan ini selain warga asli orang Kutai, ini suku-suku apa aja Pak yang hidup di Desa Jembayan? Kalau di Jembayan ini sangat mungkin Pak. Nah, yang paling utama kan Kutai yang penduduk aslinya, kemudian Banjar, Bugis, Bima, Jawa, dan lain-lain sebagainya itu kayaknya sudah ada di Jembayan Pak. Sudah ada di Jembayan? Ya, sudah ada di Jembayan. Kerukunan masyarakat antar suku seperti apa Pak di Jembayan? Alhamdulillah Pak, selama saya di Jembayan ini sangat-sangat harmonis Pak, tidak ada istilahnya gesekan antar suku, itu tidak pernah ada di Jembayan. Apa yang khas di Desa Jembayan ini Pak? Kalau di Jembayan Pak, yang khas ini termasuk wisata religinya Pak. Wisata religi? Wisata religinya itu ada makam-makam aulia yang ada di dalam situs makam aulia, termasuk salah satunya, dan ada bengker zaman Jepang yang ada di gunung itu yang setiap tahunnya kami rawat dan kita jaga, yang itu untuk tempat-tempat orang berkunjung. Ini keseruan teman-teman dari panitia Festival Jembayan Kampung Tuha, Pak Abdul Rashid. Sebenarnya rangkaian acaranya apa aja sih Pak? Mulai dari, ini kalau tidak salah 7 hari atau 8 hari Pak? 7 hari. Ya. Rangkaian acaranya apa aja Pak? Rangkaian acara yang kita fokuskan, nah ini sudah hari kedua Pak, yang sudah saya sebut tadi, yang sudah berlalu. Mungkin hari ini mulai jam ini nanti kita sebentar akan mengikuti susur sungai. Kemudian ini olahraga tradisional ini 3 hari berturut-turut. Gasing. Kemudian ada lomba besumpit. Kemudian lomba ces dari nelayan-nelayan yang ada. Lomba ces. Nah, ini sahabat budaya juga harus tahu tuh Pak. Iya. Lomba ces itu apa sih Pak? Ketinting. Jadi ya. Sahabat budaya, kalau warga Jembayan itu menyebutnya ces ya, perahu kecil yang bermesin. Itu dilombakan. Khusus kelompok nelayan yang ada di khusus kelompok nelayan. Tapi sudah ada yang daftar Pak? Sudah banyak berarti? Sudah banyak. Selain lomba ces apa lagi Pak? Lomba besumpit. Nah itu ada Pak. Kemudian nanti ada lomba lagu Kutai Pak. Lagu Kutai juga ada? Lagu Kutai. Berarti yang bisa nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah terutama Pak ya? Kami semua mengundang dari mana saja. Dari mana saja. Pendaftarnya sudah banyak dong? Sudah banyak ya, alhamdulillah. Jadi ini gasing sama budaya memang sama sih, hampir seluruh Indonesia memang mengenal yang namanya gasing, tapi di Kutai khususnya ini dikenal berbagai jenis dan juga macam dan fungsinya. Pak Abdul Rashid, ini kalau ini nama gasing apa nih Pak Abdul Rashid? Ini gasing untuk dipakai pertandingan adu pukul. Bepukul. Iya. Jadi kuat-kuatan. Iya, kuat-kuatan. Yang kuat dialah yang menang. Oh, enggak begitu. Kalau kita pukul, dia mati, kita punya masih hidup, itu yang menang. Oh. Begitu. Jadi siapa yang masih hidup, dia yang menang. Itu yang menang. Kalau misalnya dia dipukul, kalau dia masih hidup berarti kalau dia dipukul dia mati berarti kalah. Kalau dia masih hidup tetap? Masih hidup berarti kita yang menang. Misalnya saya dipukul, saya mukul misalnya, tapi punya saya yang mati. Kalau ini masih berputar, berarti yang dipukul menang sama kita yang mukul. Oke. Ini namanya tadi gasing? Gasing bepukul. Bepukul. Jadi orang Kutai bepepalan. Bepepalan itu bepukul ya? Iya, bepukul. Pak Abdul Rashid. Nah, oke. Ini nama gasingnya gasing bepukul, satu fungsi. Kalau yang lain Pak? Kalau ini untuk beturai di orang Kutai, artinya siapa yang paling lama berputar maka itu yang menang.
Beturai. Jadi jenisnya ini memang berbeda, agak sedikit bantet ya Pak ya? Iya. Karena Dia lebih kencangannya itu ya. Dia lebih kecil nih sahabat budaya, lebih bantet dibanding dengan yang ini. Kalau ini tadi agak lonjong ya, lebih besar juga modelnya. Kalau ini lebih gepeng. Ini untuk lama-lamaan berputar. Namanya tadi beturai. Beturai. Jadi siapa yang paling lama? Paling lama berputar itu yang menang. Itu yang menang. Biasanya kalau misalnya gasing seperti ini Pak, berapa lama? Pernah dihitung nggak Pak? Biasa ada yang sampai 50 sampai 60 menit. Bahkan biasa ada sampai mau 1 jam. Oh iya. Wow. Di sini juga ada dilombakan? Ini ada juga. Tadi sudah. Sudah dilakukan. Selain beturai, apa lagi Pak gasingnya Pak yang ada? Kalau gasing yang ada itu dia cuma berbeda ukuran. Beda ukuran. Karena kalau pertandingan itu gasingnya diukur dulu, ada lubangnya begitu. Ada ukurannya misalnya masing-masing. ukuran berapa yang diadu. Kalau yang ukuran sekian itu lain kelasnya. Kalau ini ada masuk ukuran apa nih Pak? Kalau ini enggak, model saja. Oh, model saja. Model. Bagaimana modelnya, bagaimana putarannya itu yang diadu. Besarannya itu mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Tidak terlalu dipermasalahkan karena memang dia hanya yang paling lama siapa? Dipukul. Cuma kencangnya aja. Kencangnya yang paling lama itu yang menang. Seperti apa, besarnya seperti apa mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Dalam perlombaan. Cuma ini karena pukul ya. Kalau halus kan kalah yang halus. Betul. Jadi harus pakai ukur. Harus sesuai diameternya sama. Diameternya sama, besarnya sama. Iya. Oke, dan itu ya siapa yang paling yang lama hidup dia yang menang. Dia yang menang. Kalau ini lama-lamaan berputar. Tapi gini, itu tidak harus juga begitu karena biasa ada garis. Oh, ada garis. Ada garis. Ada poin dihitung di situ. Apabila kita mepal, gasing kita itu ada dalam garis, itu ada poin tersendiri. Itu ada kelasnya juga ya seperti itu. Ada juga yang memang pepal, artinya pematian aja. Itu yang bunyi orang apa ya? Kalau orang Kutai bunyinya berajaan. Berajaan. Ya, siapa yang raja, siapa yang model bahasa hitam itu ada raja, ada budak. Ada raja, ada budak. Iya. Oke. Kalau ini sama semua nih jenisnya nih? Sama semua jenisnya. Sama. Fungsinya juga sama semua. Sama semua. Pak, ini memang modelnya seperti ini atau modifikasi sudah nih Pak? Memang begini, harus memang sudah begini. Karena kalau tidak ada modelnya ini putarannya tidak terlalu kencang. Karena walaupun kita berpukul, tetap kencangnya juga dihitung. Putarannya kalau ada ini ya bisa kurang ya. Begitu, karena lama. Mati. Oke. Jadi sahabat budaya memang modifikasinya seperti ini. Jadi di atasnya itu ini memang yang untuk mengaitkan. Ini wadah tali Pak, wadah tali. Tempat talinya. Ya. Tempat talinya. Ini memang ada monel di sini. Ada. Memang disediakan karena monel. Bisa kepala ke bawah. Bisa yang ini di bawah. Bisa juga pantat. Bisa yang ini. Iya. Oke. Itu bebas. Selain gasing, tadi juga ada besumpit. Ada besumpit. Kalau besumpit pesertanya dari mana Pak? Dari kita besumpit cuma pemula dulu. Lokal aja dulu. Oh, karena berarti sumpit baru tahun ini? Iya, pemula aja. Baru tahun kita ini. Pertandingkan khusus pemula dulu untuk mengembangkan karena sumpit ini kan hampir punah ini. Jadi kita munculkan di daerah Jembayan tersendiri karena kami anggap sumpit ini sudah mulai hilang ini. Mulai hilang. Nah, makanya kita laksanakan itu dalam perlombaan ini untuk mengembangkan kembali, mengenalkan kepada anak-anak yang wayang ini bahwa hitam dulu itu senjata khas kita itu adalah sumpit. Senjata khas kita adalah sumpit. Oh ya Pak, tadi belum dilanjut tuh acara-acaranya apa aja lagi Pak? Selain nanti wisata susur sungai. Susur sungai ada patilas sudah. Patilas. Kemudian ini sebentar susur sungai, nanti ada setelah lomba lagu Kutai ada juga ini. Kalau ngapeh kapan Pak? Ngapeh ada juga tapi ada ngape, cuma ngape. saya lupa hari apa itu, mungkin ada di seksi-seksi nanti akan mengkondisikan itu, karena saya selaku ketua ini semua sudah koordinir ke seksi masing-masing supaya ada tanggung jawab masing-masing. Kalau acara adat yang dilaksanakan di sini Pak apa aja Pak? Kalau adat itu ya kita karena ini kampung tua Pak ya, Jembayan kampung tua, paling tidak kita mengangkat dulu sejarah Jembayan Pak. Sejarah Jembayan. Salah satunya mungkin memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa Jembayan ini
kampung tua daripada Tenggarong. Tua daripada Tenggarong. Daripada Tenggarong. Karena apa? Menurut sejarah setelah dari Kutai Lama itu mampir di sini dulu, Pak. Setelah di sini baru ke Tenggarong. Iya. Wow. Jadi justru lebih tua Jembayan daripada kabupatennya, Pak. Iya, jadi acara-acara budaya itu ya kami ngambil daripada sejarah itu dulu, Pak. Sejarah itu dulu. Jadi Napatilas itu adalah mungkin datang ke tempat bersejarah itu menceritakan sejarah di satu tempat, misalnya bunker Jepang, bagaimana kok bisa ada bunker Jepang, apa waktu itu bisa pernah terjadi, itulah yang kita kenalkan. Kemudian di makam situs, siapa yang ada di situ, seperti apa sejarahnya waktu beliau ada di Jembayan. Terus ada tugu yang ada di Margasari itu, kenapa ada tugu di situ? Ada perjuangan di Jembayan pada saat itu. Tugu yang pembantaian itu. Ya, itulah yang kita kenalkan kepada anak-anak kita yang anak didik ini. Termasuk kami juga anak didik ini. Jadi kamilah yang mengantar sejarah itu kepada anak lagi yang anak-anak kita sekarang ini, Pak. Supaya itu tidak hilang sejarahnya kalau kami yang tua sudah tidak ada lagi di Jembayan gitu. Oke, itu tadi berbicara mengenai gasing, sedikit juga gambaran acara-acara yang akan diikuti dalam Festival Jembayan Kampung Tuhan ini, sahabat budaya. Nanti kita lanjutkan lagi karena kita akan langsung menuju acara berikutnya, yaitu Susur Sungai. Sudah nggak sabar akan menyaksikan ada apa saja sih di Susur Sungai nanti. Tetap bersama kami. Oke, sahabat budaya, jadi saya mau nyoba ini nih ya, bagaimana sih sebenarnya main gasing itu. Mas, boleh dibantu ya, Mas? Ini caranya gimana nih? Oke, masukkan. Ini digulung. Yang ujung ini. Ya. Oke, gulung lagi. Terus sampai antar. Oke, saya nyoba ya. Oh, jadi ternyata sahabat budaya susah gampang, terutama untuk pemula seperti saya ya. Sebenarnya dulu waktu masih kecil pernah nyobain main gasing. Coba ini agak berbeda. Kalau dulu masih sangat tradisional. Ini kan sudah mulai dipasangin monel bawahnya, jadi putarannya biar lebih lama lagi. Itu sih serunya. Oke, sahabat budaya, jadi saat ini persiapan menuju Susur Sungai. Kita sudah sama tim ditunggu di sana. Yuk kita langsung ikuti gimana keseruannya. Dari sini kita jalan nih, sahabat budaya. Ya, kelihatan sih memang kita jalan ya. Sambil jalan kita akan menyusuri sungai karena memang susur sungai. Nanti di sana kalau tidak, tadi penjelasan dari Pak Nur Rashid ya, dari Pak Jul juga, bahwa ada beberapa tempat-tempat yang memang jadi spot-spot pemberhentian nantinya. Kita lihat aja seperti apa. Ya, sahabat budaya, jadi saat ini kita sudah sampai di kapal. Kita mau menyusuri Sungai Jembayan. Kita mau lihat keseruannya apa aja yang ada di sini ya. Sambil menunggu teman-teman rombongan yang akan berangkat, kita melihat situs-situs peninggalan yang akan kita lalui nanti. Yuk kita ikutin. Ya, jadi sahabat budaya, sekarang sudah bersama dengan Kepala Desa Jembayan, Pak Jali. Akrabnya Pak Jali, Pak ya? Jali aja. Pak Jali. Beliau ini memang hobi yang kayak gini-gini, mengangkat budaya
Terus kearifan lokal Pak ya? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Tadi sudah dikasih tahu ini event kelima sebenarnya, tapi Festival Kelima, ya. Jembayan keempat. Pak Jali, kenapa mengangkat tema yang seperti ini Pak Jali? Nah, kalau masalah susur sungai ini kan etam ini ya termasuk dalam budaya bahari kan. Karena masyarakat etam ini pada zaman dulunya itu kan yang diandalkan sungai. Nah, sungai yang etam jalan ini adalah dulu untuk transportasi masyarakat Jembayan dengan desa-desa lain yang ada di dalam Jembayan. Nah, kebetulan juga yang masih kelihatan alami ini ya di pikiran Sungai Jembayan ini aja. Kalau yang lain-lain ini sudah dialami lagi, terutama oleh perkebunan, oleh pertambangan. Nah, oleh sebab itu juga kami ingin menarik minat ya untuk masyarakat di luar Jembayan yang senang berwisata bahari ya datang aja ke Jembayan ini. Karena di sini ya masih terpelihara lah sedikit gitu. Walaupun itu secara alami. Ya. Kalau di festival-festival sebelumnya kan memang juga ada yang seperti susur sungai seperti ini Pak ya? Iya, ada. Yang berbeda tahun ini Pak, di tahun keempat. Kalau susur sungainya hampir sama aja. Hampir sama aja. Setiap tahun hampir sama seperti ini. Malahan dulu kita ada namanya tebar benih. Kita kerjasama dengan Dinas Perikanan, kemudian dari pihak perusahaan. Tahun ini karena jadwal terpadat, panitia juga lupa, sehingga tebar benihnya itu ditiadakan. Jadi hanya susur sungai, melihat keindahan-keindahan alam. Ya. Masih alami Pak ya, masih betul-betul pure yang seperti meskipun tidak sealami dulu. Iya. Masih. Bapak punya kenangan sendiri nggak Pak? Oh punya. Ini. Punya kenangan. Apa itu? Ini tempat saya dengan orang tua saya dulu sering lalu lalang setiap hari karena bapak saya dulu berusaha di daerah Bangak namanya di situ. Nah, jadi kalau mau ke Bangak itu tidak ada jalan darat. Ya kita setiap hari lewat sungai aja. Lewat sungai ini. Dulu masyarakat Jembayan juga ini kan ada berapa desa yang di dalam ini. Dulu transportasinya lewat kapal, belum ada lewat darat. Jadi kenangannya luar biasa. Luar biasa. Kalau anak Jembayan berarti pernah mandi di sini? Ya, hampir lah. Hampir. Yang usianya di atas 40 hampir semua ada. Pak, ini kalau melihat sungainya ini ada ikannya nggak Pak? Ada di ya? Sini. Kalau yang endemik di sini Pak? Yang tuh udang itu ya. Udang. Kadang-kadang sering ini orang-orang luar sini mancing hari-hari Minggu itu. Dari Samarinda, Tenggarong, daerah sekitarnya lah. Daerah sekitarnya juga masih ada di sini. Memang sekarang ini agak terganggu dengan adanya aktivitas ya dari masyarakat tidak bertanggung jawab lah. Meracun, nyetrum. Nah, itu. Tapi bagaimana dari kelurahan, dari yang ada himbauan atau mungkin ada sanksi yang melakukan hal-hal yang seperti itu Pak? Kalau kami di wilayah Jembayan ini kami jaga betul-betul. Nah yang jadi masalah ini di atas kami ini ada desa-desa lain. Nah itu kami menjaga di tempat kami, tapi di tempat lain tidak dijaga ya. Kami kena imbasnya. Gitu. Apalagi kami daerah ujungnya kan muaranya. Ini kan acaranya panjang nih Pak, sampai 7 hari. Ya, 7 hari. Itu masyarakat seperti apa Pak? Antusiasmenya, peran masyarakatnya terlibat juga? Ya alhamdulillah, antusiasnya luar biasa. Kalau untuk mengisi acara, kadang-kadang panitia yang kebingungan karena terlalu banyak yang berminat, waktunya kita terbatas. Justru karena banyak yang mau ngisi. Ini aja banyak yang tidak dimasukkan. Karena padatnya. Acara. Dalam seminggu ini kan kita acara ini siang malam. Ini aja tadi mulai pagi Pak ya? Mulai pagi. Ya. Gitu. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah melewati makam. Cuma nanti kita balik, kita bakal mampir juga nanti ke situ melihat. Kalau tidak salah ini salah satu makam leluhur yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi kita lihat. Nih tuh di sana tuh masih ada sangat alami ya. Ada bekantan tuh. Oh tuh di sana. Nah.
bisa dilihat. Oh, lagi gantungan. Nah. Jadi betul-betul di sini tuh masih alami sih ya, masih meskipun tidak seperti dulu, cuma masih adalah sisa-sisanya. Seperti yang diungkapkan Pak Jali tadi, Pak Kades ya, ada beberapa yang masih hewan endemik di Kalimantan juga masih ada di sini sih. Nanti lanjutin lagi ya, perjalanan masih banyak keseruannya. Tetap terus bersama kami. Sahabat budaya, kita ketemu lagi. Kali ini hari kedua kami mengunjungi Festival Jembayan Kampung Tuha 2020 dan hari ini acaranya adalah lomba chess dalam bahasa setempat atau bahasa Indonesia lomba ketinting yang diikuti oleh para nelayan. Selain itu juga nanti akan ada upacara adat Beayun. Kita lihat keseruannya seperti apa. Tapi saya nggak sendiri sahabat budaya, saya ditemani teman saya ada Mita. Hai sahabat budaya, jangan lupa nanti kita akan lihat bagaimana pesta adat Beayun di warga setempat. Mas Rani, ini dulu Mas Rani. Pakai kayu halus saja mungkin itu ya biar nyaman. Nah, aku hitung sampai 3. Oke, sahabat budaya, kita sudah sampai di dermaga tempat lomba chess. Ya, Mit ya? Ya, ini kita sudah ada di Desa Jembayan, Lombok, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Hari rame banget ya, Pak ya? Rame banget, suaranya sudah sayup-sayup itu terdengar ya, suara dari panitia lomba chess dan ada ketua atau koordinatornya nih, Busu Asrani. Oke, Busu boleh kasih tahu sahabat budaya di rumah nih, ada berapa peserta? Atau siap? 20 peserta. Yang boleh ikut siapa aja nih? Nelayan-nelayan semua pokoknya boleh ikut. Nelayan-nelayan yang ada di sini. Karena memang masyarakat di sini rata-rata nelayan profesional ya. Nelayan. Kategori mesinnya ada nggak, Busu? Ini kategori 13 PK. 13 PK. Jadi semuanya sama? Semuanya sama. Ya. Hari ini langsung ditentukan pemenangnya juga? Iya, sampai final hari ini habiskan hari ini. Boleh di-shoot di sana, sahabat budaya tuh lihat. Permulaan ya, itu diawali dengan startnya. Ada 4 peserta kalau tidak salah tadi. 4 peserta sekali, jadi nanti akan terus berlanjut. Oh ya, ini untuk tahun ini yang keberapa untuk lomba chessnya? Baru yang pertama. Oh, baru yang pertama, tapi antusiasnya sudah luar biasa. Ada bedanya nggak Bu dari tahun-tahun sebelumnya sama yang sekarang? Ya bedanya kalau tahun dulu kan tidak ada diadakan, ini karena kapasitasnya nelayan mau semua diadakan, jadi kita adakan lah. Oh, jadi memang nelayannya yang antusias ya? Nelayan yang antusias. Oke, nah kalau yang ini sampai selesai semuanya hari ini ditentukan. Ditentukan. Untuk pembagian hadiahnya nanti belum? Belum ya. Oke, ada yang mau disampaikan untuk peserta yang berlomba? Peserta. Semangat aja. Oke lah, sukses Bu Asrani. Nanti kita lihat siapa pemenangnya ya. Oke, Bu Asrani nggak ikut kan? Oh enggak. Oke, sahabat budaya. Nanti kita lihat lagi keseruannya. Di sana juga banyak yang nonton tuh. Boleh diambil di sana. Nah, rame banget penontonnya. Oh, kita boleh dadah-dadah di sana. Nanti habis ini ya Mar, kita juga akan melihat ya pesta adat yang hari ini juga dijadwalkan. Betul. Akan berlangsung di Festival Jembayan. Betul, jadi bukan hanya ketinting atau chess dalam masyarakat setempat, tapi juga ada upacara adat Beayun Beayun atau naik ayun. Nah, kalau yang umum tuh kayaknya Tasmiyah nggak sih? Bukan ya? Tasmiah, Sekaligus ya? Sekaligus. Tasmiyah sekaligus Beayun. Itu tradisi masyarakat Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan juga ada. Kalimantan Selatan juga ada. Ya. Tapi kita lihat bagaimana prosesnya nanti. Jadi ikutin terus petualangan kami di Festival Jembayan Kampung Tuha 2020. Oke, kita sudah bersama dengan salah satu peserta lomba chess ya. Atau lomba ketinting. Lomba ketinting.
ada Busu Miji. Busu semangat ya. Sudah lomba? Sudah. Oke. Mana tadi Busu? Pengalamannya ini pengalaman pertama atau sudah beberapa kali? Pertama kali ikut lomba ini. Suaranya bisa lebih kencang ya Busu ya? Oke, bisa lebih kencang. Busu, kalau yang ini kan baru pertama kali diselenggarakan. Gimana nih perasaannya di Festival Jembayan Kampung Tuha? Ini baru pertama kali lomba chess. Senang ya? Berharap juara berapa? Juara Mudah-mudahan juara 1. Tapi pendapatnya Busu Miji ini dengan Festival Jembayan ada lomba ketinting ini apa Busu? Bagus aja ya. Dikembangkan untuk anak-anak muda. Persiapannya untuk ikut lomba ketinting seperti apa? Latihan terus nggak? Latihan. Tiap tahun kan. Apalagi bisa ibaratnya setengah tahun sekali. Setengah tahun Oh, sekali. bisa setengah Jadi kalau tahun bisa sekali. berarti 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Cuma kalau untuk persiapan ini seperti apa? Mungkin sering setiap hari lomba apa? Sambil cari ikan, latihan gitu. Kadang-kadang iseng kan sore pulang. Oh, sambil. Tapi tetap hati-hati juga. Hati-hati juga. Oke. Sore kan mereka. Busu Miji semangat ya. Mudah-mudahan nanti jadi juara 1. Ya, Oke. amin. Siap. Itu salah satu peserta sahabat budaya di lomba chess kali ini. Boleh Busu Miji kalau mau melanjutkan lagi aktivitasnya silakan. Terima kasih sudah bergabung bersama. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi pesertanya ini antusiasme masyarakat juga luar biasa kali ini. Meskipun cuaca terik ya Mit ya. Iya, panas banget di sini sahabat budaya. Panas banget, tapi melihat keindahan Sungai Mahakam, panorama di sini, masyarakatnya juga, antusiasmenya juga luar biasa. Kita tetap semangat. Iya, kita jadi ikutan semangat karena Festival Jembayan Kampung Tuha ini di 2020 yang ketiga kalinya berarti ya. Yang keempat. Ini ada Mbok. Mbok siapa? Hermin. Mbok Hermin. Bu Hermin ini sengaja memang nonton lomba chess. Iya, suka. Suka ya? Iya. Pernah naik chess? Pernah. Sering. Gak takut? Enggak, Gak takut ya? Enggak. Berarti sudah biasa berarti? sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Oke. Iya. Bu Hermin, kalau melihat ini kan baru pertama kali nih Iya. lomba chess di Festival Jembayan Kampung Tuha. Iya. Seperti apa tanggapannya Bu Hermin? Alhamdulillah meramaikan. Kenapa? Karena saya memang suka. Jadi karena berawal dari hobi, jadi saya suka nonton. Pernah juga naik. Jadi seru. Artinya dengan adanya acara-acara seperti ini tuh meramaikan kampung. Ibaratnya kan kita mengangkat lagi adat-adat kita kan. Ya. Adat budaya. Kalau Salah satunya dulu- ini kan lomba ketinting kan. Iya. Kalau dulu waktu zaman muda dulu sering naik, ada pengalaman nggak naik ke tinting? Pernah Kemana? ke dalam di apa itu namanya susur sungai. Susur sungai? Ya, susur sungai. Sahabat budaya, kita sudah di salah satu stand yang ada di Kantor desa. ya ini Festival Festival Jembayan Kampung Jembayan. Tuha 2020. Di sini ada teman-teman dari SMK Muhammadiyah Lowakulu. Hore! Yeay! Mereka kayaknya kurang semangat ya, takut-takut karena kita datang ke sini kayaknya. Iya, ini jualan apa? Bukan jualan, Bu. Oh, bukan. Bukan jualan, ini sebenarnya stand, tapi kalau misalnya ada yang mau ngambil, syaratnya ada ditukarkan dengan rupiah. Betul kan? Betul. dong, itu namanya Oke. proses jual Oh, beli, jual beli Pak. ya. Ini kalian yang ditampilkan di sini apa aja nih? Boleh dikasih tahu? Suaranya lebih nyaring dong. Jangan. Bunga-bunga, Ya, bunga-bunga, kalung, gantungan, kunci, bros-bros, beros. ya, Beros, ya. Soalnya beros ya. tempat lampu. Tempat lampu. Ini Itu semua buat sendiri? Iya, buat sendiri. buat sendiri atau buatnya rame-rame? Buatnya rame-rame. Nah, buatnya rame-rame, bukan sendiri kan? Ini kalau manik-manik begini buatnya berapa lama? 2 hari. Ya. Kalau ini berapa duit? Berapa ya? Berapa yuk? Soalnya kan kita beli itu banyak, jadi nggak tahu berapa. Oh gitu, Jadi kayak gimana? Kalau orang mau beli Ini hanya dipamerkan atau cuma dijual dipamer juga? aja? Iya, dipamerkan. Oh, dipamerkan ada juga dijual. Ada yang juga yang dijual. Kalau kisaran harga kalau dijual berapa kira-kira? 20.000, 25.000 rupiah. Cantik ya, tapi itu nggak gratis Mbak ya, jangan berharap Anda. Oke, kalau ini kisaran harganya berapa nih?
Yang ini ya? Yang ini nih. Itu lumpia tuh. Yang ini nih. Gantungan kunci. Katanya sih 5.000. 5.000 katanya. Oh, katanya. Baiklah, 5.000 rupiah. Terus apa lagi? Oh, di situ tuh. Ini kalian sendiri ya? Kreasi kalian sendiri ya? Kami sendiri ya. Itu kalau yang itu berapa duit? Ini 35.000. 35.000. Iya. Terbuat dari apa tuh? Itu bahan daur ulang atau seperti apa? Dari apa ini ya? Dari apa? Pita. Apa? Pita. Dari pita. Kain pita. Banyak loh di sini sahabat budaya. Boleh dilihat kan, Mit? Bunga-bunganya tuh. Ini bunganya Yang biasa ya. Beda baunya. Beda baunya ya. beda nggak ada baunya. Nggak ada ya. Kecuali dia dikasih Ini- parfum baru. Itu juga ada. Biasa itu kalau misalnya mau melamar seseorang bisa. Iya kan bisa. Tapi kayaknya yang dilamar anak-anak. Gitu. Kalau itu apa tuh? Ini. Itu apa tuh? Dari biji-bijian. Kayaknya bikinnya nggak sama-sama nih. Jadi satunya Ini tahu, satu. satunya enggak. Ini apa? Sendiri yang Oh, sendiri-sendiri. Kalau ini biji-bijian juga. Iya. Beras nih Pak. Iya, beras Pak. Iya benar. Beras Saya, ya? Ini dulu waktu saya zaman sekolah juga kayak gini, Bu. Jadi tahu modelnya biji-bijian. Ini dilem kan? Iya. Dilem. Ini jagung kalau nggak salah, ini jagung, beras, padi, Iya. sama ketan ya? Iya, Kacang sama- kedelai juga ada Ini apa ya. nih? Oh, ini merica atau ini? Ketumbar. 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 Aduh, Sama kok tahuan selasi. saya ya? Sama selasi. Selasi. Iya. Yang biasa di minuman itu. Dan buatnya itu enggak sendiri. Kalau yang itu apa tuh? Yang itu yang paling gede tuh. Nah, ini buat udah kayak gini kan ya. Itu Nah, apa ini tuh? dari kain perca kayak Iya, ini ya. perca. Kain Iya. perca. Oh, oke. Itu untuk hiasan dinding ya modelnya ya? Iya. Hiasan dinding. Wow, udah pernah lihat belum sahabat budaya? Salah satu senjata tradisional ini khas dari Kalimantan Timur. Salah satunya ini. Saya juga belum tahu ini jenis apa, terbuat dari apa dan apa sebenarnya ya. Kita langsung tanya-tanya aja ke yang empunya nih sahabat budaya. Nah, ini dia Ini dia. sahabat budaya yang empunya semuanya ini kolektor ya. Iya, Pak. Ada Bapak Mail. Bang Mail dong. Bang Mail. Biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Bang Biar lebih Mail. mudah. Bang Mail, sudah berapa lama jadi kolektor? Dari 2001 sampai sekarang. Ini parang, pisau atau apa ini? Harus biar lebih jelas nih. Ya. Ini mendau. 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 Jadi Ya. memang Bang Mail ini adalah kolektor mendau. Iya. Separuh bikin sendiri, separuh beli. Gitu. Separuh bikin sendiri, separuh beli. Iya. Sepanjang ini sejak kapan jadi pengoleksi mendau? 2001. 2001 Total sampai ada berapa sekarang. semua nih? Semua 700 lebih. 700 lebih. 700 Kalau lebih. di sini mungkin 100 lebih aja. 100 lebih yang ada di sini. Di rumah masih banyak. Di rumah masih banyak. Macam-macam apa aja nih jenisnya? Hampir seluruh pusaka Nusantara. Nusantara. Saya koleksi semua. Dan Boleh di- Mendau berarti apa lagi nih? Nih, boleh dikasih tahu. Ini Yang besar nih besar sahabat yang budaya besar. nih. mendau. Mendau. Iya. Mendau. Oh. Panjang 2 meter setengah. Dari Luas. mana? Ini dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Pesannya. Oh, bikin. Iya, pesan dari sana. Kalau yang dipegang Safar ini apa? Ini saya sendiri yang bikin. Ini mendau juga. Mendau juga. Mendau Cuma juga. ini dulunya tanduk. Ini boleh dibuka? Boleh kok. Boleh dibuka? Hati-hati. Bukanya gimana nih? Hati-hati. Gini. Ya, ya. Oh, oke. Ini buatan sendiri? Sendiri. Iya. Kalau buat satu ini berapa lama? 1 hari selesai kalau buat. Satu hari selesai. Yang ininya aja. Kalau ininya sama ini mungkin 1 minggu. Oh. Hati-hati, Far. Mendau. Dan kalau saya di sini aromanya berbeda ya? Iya. Berbeda-beda. Berbeda ya? Apa itu? Bau apa ini? Kok kayak langsung ada aroma Aroma apa aroma ini? gimana gitu di sahabat budaya? Tergantung dari sarungnya. Kalau sarungnya kayunya marwali kan baunya lebih tajam. Oh, enak gitu. kalau ini kayu apa nih? Ini apa? Itu markabang. 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 Oke. Itu Ini ada keris juga ya di Iya, situ ya? ada. boleh sambil kita dikasih tahu yang dari yang kecil-kecil dulu deh, Iya, Mit. kecil-kecil Dari dulu. kecil-kecil Sama, dulu. ini Mendau juga. Ini mandau semua nih, jenisnya mandau. Mendau. Ini dari mana aja? Ini buatan sendiri. Saya Buatan sendiri yang- semua? Oh, buatan Sama sendiri. teman-teman, bukan sendiri sih. Ya, Banyak sama saya teman-teman. punya teman ya. Ya. Biar mereka tahu kan. Ini apa, Bang? Ini saya bikin karya aja kayak apa? Landak Kalimantan kan, tapi Oh. bukan landak sih, saya bikin dari Ini dalamnya juga. Oh, saya kira pusakanya. tongkat biasa kan, Far. Mm-mm. Ternyata ini gagangnya. Gagangnya Oh, ini sarungnya. dari kayu kuping. Kayu putih.
Bang, kalau boleh dibisikin ini harganya kisaran dari berapa? Kayaknya nggak pernah jual sih, jadi nggak tahu ya. Tapi kalau orang mau beli mungkin saya jual juga, nggak apa-apa, bikin kenangan. Biasanya berapa kalau dihargain begini? Dia kecil, jangan dikira murah, malah lebih mahal karena Justru lebih mahal. pembuatannya lebih rumit. Lebih rumit. Ukirannya juga ya ini ya. Ini yang di sini ini jenis mandau semua. Iya, betul. Kalau yang di depan kita ke depan, ayo ke depan. Keris. Ke depan lagi. Dari mana-mana ini. Dari mana-mana. Dari Mataram, Kalau yang ini dari Bali. Ini buatan dari sini. dari sini. Iya. Beliau nih salah satunya. Oh, beliau juga salah satunya. Ini ada komunitasnya kolektor ini atau memang Memang saya hobi aja. memang hobi? Kalau ini dari Bali saya pesan. Dari Bali. Oh ya, memang ukiran khasnya berbeda ya. Ini sahabat budaya. Dari Bali. Tahun berapa nih, Bang? Ini sekitar 4 tahun udah. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Kalau ini dari Sampit ini. Yang ini ya. Iya, Panglima Kris yang kasih. Itu Karena unik. dia apa? Lihat saya ingin membudayakan seni kan, jadi beliau kasih lah ini ditambah koleksi saya. Oh, jadi ini selain ada yang bikin sendiri, Iya. ada yang beli juga Ada pasti yang kan? beli, Ada yang dikasih. Ya, banyak yang dikasih juga karena mereka lihat saya mengembangkan budaya kan. Nah, kalau tadi katanya yang justru yang kecil lebih rumit. Tuh, ada yang lebih kecil lagi nih kecil daripada lagi yang tadi tuh. Keris itu. Keris itu keris. Iya. Boleh dibuka, Bang? Boleh. Boleh. Kita coba kita buka ya. Ini yang paling yang ini lucu nih. Oh, ini. Terbuat dari kuningan itu. Oh, Bermacam-macam. macam-macam. Ini betul ini. Iya. Oh iya. Ada komunitasnya ya ini Bang ya? Kalau komunitasnya ini biasanya orang-orang sini juga atau seluruh Indonesia bergabung gitu Bang? Saya sih berdiri sendiri karena belum mengembangkan gitu. Nanti mungkin ingin ikut jaringan gitu juga. Bang Mail, sebanyak ini perawatannya gimana? Ini kan berarti kan harus dibersihkan. dibersihkan. Gimana perawatannya? Kalau ada waktu setiap hari saya rawat sampai 5-6 buah. Nanti mungkin sebulan udah selesai biasa saya. Karena perawatan. 700 Pak. 700. Iya, 700. Wow. Lebih 700. Lebih 700. Nah, itu bikin lagi saya ada 30 ya, Pak ya. Belum selesai mendong. Apa sih alasannya jadi mencintai senjata-senjata tradisional ini? Ingin menunjukkan ini loh budaya orang Indonesia, biar bukan Indonesia aja yang tahu tapi luar negeri juga bisa Dunia lihat, tahu. dunia lihat Dunia ini loh tahu. budaya kita orang Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita kan itu masalahnya. Bang Mail, selain saya tertarik dengan kolektor-kolektor Bang Mail nih, saya juga tertarik yang ada menggelantung. Tuh, ini aduh identik khas banget ini. Ini apa nih Bang Mail nih? Ini kalau seneng aja, Oh, hobi gitu. oh, hobi. Ini dari apa aja Bang? Macam-macam, dari tanduk, taring, macam-macam lah pokoknya. Kalau yang ini yang paling bawah, Ini taring babi. taring babi. Iya. Oke, sampai ke atas ini Lemeng. tulang. Ini Iya, buat tulang. sendiri? Iya buat sendiri. Banyak saya bikin sendiri. Wih. Karya. Sudah pernah di ini nggak Bang dipromosiin nggak? Siapa tahu ada Nggak yang mau pernah. beli begitu. Ada Saya- orang tertarik mau beli. Nggak pernah sih orang mau, Iya, yang ada iya. mau minta aja. Oke, jadi sahabat budaya bisa dilihat ini juga ada yang salah satu yang besar, Iya. tapi itu belum besar banget. Nah, besar banget ini ada lagi sahabat budaya. Ada yang lebih besar. Ada lagi. yang lebih besar daripada saya juga ada. Saya menyingkir dulu Ini kalau dia, gitu. nih. Ini mandau juga bang, Iya, mandau. jenisnya. Oh dibuka. Wow. Nah, ini nih salah satunya. Wah, kalau ini tahun berapa? Sudah berapa lama nih bang? Kalau yang ini? Baru setahunan. Baru 1 tahun. Produksinya berapa lama nih? Hampir 1 tahun kurang 15 hari. Wow. Satu Satu tahun. tahun. 15 hari. Kerjain sendiri atau sama teman-teman? Teman-teman orang 7. Orang Orang 7. tujuh. 1 tahun ngerjain ini. Kurang 15 hari 1 tahun. Kurang 15 hari 1 tahun. Iya. Dihitung banget berarti Mit ya. Dihitung banget ya saking ininya. Ini jenis mandau juga bang? Iya, mandau. Jenis mandau juga. Ini sudah pernah didaftarkan nggak Bang? Siapa tahu kan dapat rekor. Iya betul, Bang. ini mandau terbesar. Tidak punya jaringannya, saya bilang tadi. Oh. Saya kan tidak ada yang mendukung lah bahasanya. Mhm. Saya sendiri aja, kemauan sendiri ingin membudayakan. Sementara ini belum. Kemarin ada mau yang dukung waktu di Expo itu. Kalau sekarang murni sendiri. Ini exponya kemana saja ini ngasihnya? Apa cuma di Kalimantan aja atau sudah pernah ikut Di di Tenggarong aja kemarin. Tenggarong aja belum pernah keluar? Belum, karena nggak punya dana.
Oke, sahabat budaya nih beralih ke sini. Ini yang tadi sempat disampaikan juga. Ini mandau juga ya bang ya? Iya. Ini mandau semua. Kalau yang daerah sini kayaknya mandau semua nih. Iya, kalau mau lihat dalamnya. Boleh dilihatkan. Ini tajam ya bang ya? Iya, Tajam. Wow. Wih. Hati-hati Pak. Ini dari apa nih? Baja bar. Saya bikin. Oh, bar ini senso. Oh. Biar tajamnya kuat. Tajamnya kuat. Asli baja dia. Ini yang membedakan yang ini sama yang lain-lain apa sih bang? Apa cuma ukirannya aja, kayunya? Ukirannya juga, potongannya juga. Kan beda-beda, ada yang kalau mandau itu kan nama besarnya aja, tapi kalau udah besarnya banyak, mungkin puluhan. Ada yang namanya ambang, ada juga pajak gantung, ada juga kijang rungkuk, pokoknya banyak lah. Umumnya orang masyarakat mengenal mandau, tapi ada nama lain dari semua itu. Kalau ini boleh dimasukkan lagi, saya agak ngeri soalnya bang. Itu salah satunya. Ini yang panjang juga nih. Ya. Yang panjang juga ini. Ini juga panjang juga nih. Bisa dicabutkan nanti. Boleh. Ini panjang juga nih. Jadi memang mandaunya ini berbeda-beda ya, Bang ya. Mandaunya berbeda-beda, jenisnya juga berbeda-beda. Kalau melihat dari sarungnya, ini juga ukirannya juga berbeda-beda. Iya. Kalau mau lihat ini? Oke, boleh. Oh ini yang lebih besar ya. Panjangnya berapa? 2 meter ya? Wow. Saya nggak berani nih. Kalau ini proses pengerjaannya berapa lama nih bang? Hampir 2 bulan kemarin. Hampir 2 bulan. Bikin sarungnya 1 bulan. Sarungnya 1 bulan. Kalau yang ini ada kayu khusus nggak ini pembuatan untuk gagangnya, sarungnya ada kayu khusus? Enggak, ini dari jati. Oh dari jati. Kalau ini meranti. Meranti. Kalau misalnya nih ada yang nawarin kira-kira berapa nih bang? Dulu pernah waktu 1000 mandau ada yang nawar 30 ya nggak dijual. Nggak dijual? Saya kan ingin koleksi bukan cari untung. Oke. Kalau cerita untung sudah untung 25 juta saya. Tapi bukan siapa lagi nanti yang mengembangkan kan? Nah gitu. Waktu 1000 mandau ini pernah ada. Waktu 1000 mandau ya. Baik. Cukup kayaknya ya. Kita sudah dapat banyak informasinya nih dari Bang Mail. Sukses Bang Mail ya. Mudah-mudahan yang seperti ini nih tetap kita jaga supaya anak cucu bisa tahu nih warisan leluhur. Harapan kita. Kita orang Kalimantan. Jangan sampai budaya kita orang luar yang mengembangkan seperti batik itu kan yang mengembangkan malah di Malaysia bukan kita. Nah, itu masalahnya. Itu yang saya tidak mau. Kalau dipikir-pikir apa sih saya untungnya ini nggak ada. Malah saya banyak keluar uang segala tapi saya ini loh orang Kalimantan, ini loh orang Dayak, ini loh orang Kutai, ini loh orang Banjar. Nah itu saya bilang, yang pegang mandau ini kan cuma 3 suku itu sebenarnya. Gitu. Harapan saya kan ingin bikin museum sebenarnya kalau udah cukup 1000 saya suka punya. Nah, kalau ada yang mau bantu pemerintah atau pengusaha, saya pasti bersyukur sekali ya. Sementara sudah ada 700 lebih, kurang 300 mudah-mudahan jadi museum mandau pertama di Kalimantan Timur. Ya, Indonesia mungkin juga. Di Indonesia juga mungkin. Harapan saya di Indonesia. Baik. Orang mengenal. Oke, terima kasih Bang Mail sudah berbagi bersama di RRI. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita sahabat budaya, tetap bersama kami dalam keseruan Festival Jembayan Kampung Tuha 2020. Sahabat budaya, kita sudah hampir memasuki acara prosesi Naik Ayun. Tapi sebelumnya ini sambil persiapan, di depan kita sudah ada beberapa sajian yang memang ini khas Kutai untuk prosesi ritual Naik Ayun ya. Dua boleh, tua dan dua boleh disampaikan ini apa-apa aja nih yang disajikan tuh. Tua. Kalau saya tadi yang saya bicarakan tadi permasalahan ini tadi kan sudah ada berapa kali dibicarakan sudah. Jadi ini tadi yang disebutkan ayah ya ini setelah ini jadi imun yang baru dikelilingkan ini. Ini namanya apa tua? Nah ini penduduk. Penduduk ini jadi ini telurnya dan gulanya ini penerang. Jadi tiap-tiap ini kan kepala. Kepala ini untuk mengikat antaranya bagaimana anunya inilah sebagai anunya. Nah, diapain nanti itu?
dipotong nih tuh. Nah, coba ini. Kemudian gula ini antara tadi apa udah saya tadi antara kita karena kita tiap-tiap darah kita dengan ini ini kan beras sebagai bagian kita. Karena beras ini adalah sebagai menghidupi kita dan kita menghidupi ini. Kalau tidak ada kita makan bagaimana kita hidup? Nah ini yang diutamakan. Nah kemudian yang ini tadi, nah ini tadi yang disebutkan memotong rambut. Oh, potong rambutnya pakai itu tuh ya. Nyiur, kelapa. Nyiur, kelapa. Nah, kalau yang lain ini cuma ini kelengkapan kita. Oh. Saja. Yang tambahan-tambahan. Yang tambahan. Ini yang kita bicarakan. Nah, Tuhnya itu tuh yang ada yang ada telur. Nah, ini tadi saya kan tadi ini supaya satu ini pulut untuk menyatukan kita. Menyatukan kita antara satu sama lain. Jangan kita seperti modelnya kalau kita apa berija. Nah, ini kalau satu diikat bisa lepas. Jadi kita satukan bagaimana menjadi satu itu dimasukkan. Jadi sama kesatuan kita, kenegaraan kita Republik Indonesia jangan sampai cara berat. Nah ini sebenarnya. Mboknya mungkin boleh menjelaskan itu kain-kainnya ada berapa lapis. Boleh sampai ke situ, Mbok. Kita boleh diajak nih. Nah, ini ada apa di situ, Mbok tuh? Boleh dikasih tahu, Mbok. Apa ini, Mbok? Ini kan mayang. Mayang. Perhiasan hasilnya untuk ternak. Cuma dulu tuh, ayo. Kalau ini semuanya nanti kita berserahkan. Ini kan oleh anak-anak. Oh, diambil. Nah, diambil. Oh, supaya apa itu? Supaya ini gunanya kalau orang tahu, tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Kayak apa ramainya kita mengambil ini, begitu juga lah ramainya rezeki kita. Oh, jadi filosofinya itu ada rezekinya, Safan, kalau kita ambil ini. Rezeki. Ya. Kalau yang Ini harus ada. ya, kadang-kadang juga Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Oke. Ini kainnya nih ada berlapis-lapis nih. Ya, Sahabat kadang-kadang budaya. lapis ini ada 3 lapis. Oke, Kadang-kadang- lapis pertama ini untuk sebagai apa? Ada makanya nih, Mbok. Kalau ini kan kita hasilnya siapa tahu leluhur kita dulu, ya kan ada anunya, jadi inilah yang anu. Jadi ini hanya sebagai pelengkap aja. Oh, pelengkap aja. Jadi darah ayamnya itu dioles Enggak, ini. Oh, ini dicampur sama darah Enggak. tadi. Nah, ininya Kalau aja. yang ini baru campur darah ayam, kalau ini enggak. Yang dioles ke alis itu apa? Ya ini. Ini ya. Supaya mata kita jangan ragu. Itu dioles ke alis. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan ya sahabat budaya, prosesinya seperti apa. Nah, akan langsung kita ikuti prosesi Nai Ayun dalam tradisi adat masyarakat Kutai. Nama kali ini adalah pengguntingan rambut, sebagian rambut dari si bayi. Kalau di sini masyarakat menyebutnya pembacaan asrakal ya. Prosesnya bisa kita lihat. Ya, jadi tadi setelah proses gunting rambut, terus memasukkan bayi ke dalam ayunan, itu ada proses ini ya pakai rebutan berkat ya. Dari acara Bayun ini. Harapannya sih mudah-mudahan rezekinya si anak ini berlimpah seperti yang dibagikan saat ini.
sahabat budaya. Setelah jalan santai kita kembali ke halaman kantor desa dan bersiap-siap untuk dan di sini sudah siap senam bersama Abang Yelo. Sebelum melakukan senam ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Desa. Dengan resmi kita mulai. Ya, sahabat budaya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 1 DPRD Kutai Kartanegara, ada Bapak Rendra di sini. Rendra, bagaimana supportnya untuk pariwisata yang ada di Kutai? Bagian di belakang, panitia. Secara pribadi dan secara lembaga, melihat anak tentunya kami sangat berbaju seperti ini, mendukung dan mengapresiasi. Katanya main di area belakang. Ini terakhir terkait pelestarian budaya dan untuk anggota di mana RT, kami seluruh RT mengharapkan yang ada di desa lain ataupun daerah lain bisa melakukan hal yang untuk sama. bergerak ke belakang Tentunya mencari event ini kami harapkan bisa terus berjalan tiap tahun. Banyak. Gimana nih Festival Jembayan Kampung Tua 2020? Gimana kesannya? Seru, rame? Dan selalu sehat. Cuma ibu ini ikut memang sering ikut zumba gitu? Iya, sering. Ikut sering. Mana ikut zumba? Ikut zumba. Mana ada zumba di situ ada kami. Nama grupnya apa nih Bu? Nama grupnya? masih semangat. Sehat dulu untuk semuanya. Terima kasih. Iya, tadi kita sudah senam. Nanti kita lanjutkan lagi sahabat budaya di akhir ya. Pokoknya ikutin terus kisaran kita di Festival Jembayan Kampung Tua 2020. Sampai biasa. Sahabat budaya, ini rangkaian akhir dari Festival Jembayan Kampung Tua 2020. Masyarakat mengatakan atau menyebut tradisinya adalah bercolet muha. Ini akhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan seluruh rangkaian acara kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.